Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam channel baru Komsos Kuskupan Agung Merauke Fides et Intellectum, Iman dan Akal Budi, di mana ajaran iman gereja akan dibahas, dikupas, dan juga disertai dengan akal budi. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Ini adalah salah satu dogma dari Bunda Maria. Di dalam Gereja Katolik, Maria memiliki 4 dogma, yaitu Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa noda dosa, dan Maria diangkat ke surga. Dan 4 dogma ini saling berhubungan satu sama lain. Mari kita bahas. Yang pertama, Maria Bunda Allah. Untuk bisa memahami dan mengerti isi dogma ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang dikandung oleh Bunda Maria. Dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24, Yesus mengatakan Allah adalah roh. Roh tidak kelihatan, roh tidak mempunyai wujud, dan roh pun tidak bisa dikuasai oleh ruang dan waktu. Pada saatnya untuk menyelamatkan dunia, roh yang satu dan sama keluar dan masuk dalam tempo dunia, masuk dalam waktu dunia, masuk dalam dunia yang fana, dunia yang materi. Supaya kelihatan, dia harus mengambil daging. Dia masuk dalam rahim Bunda Maria. Sebagaimana diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan menaungi engkau. Engkau akan mengandung, dan anak yang engkau kandung akan disebut sebagai anak Allah. Oleh karena itu, Maria mengandung Allah Putra, Allah yang menjadi manusia. Dan Maria pun mendapat gelar sebagai Theotokos, pembawa Allah di dalam rahimnya. Dan Maria sendiri pun sebagai tabernakel yang hidup. Maria mengandung Allah Putra yang dinamakan sebagai Yesus. Dan Allah yang sudah menjadi manusia, Allah Putra yang disebut sebagai Yesus, memanggil Allah yang ada di dalam surga sebagai Bapa, dan Allah di dalam surga itu sebagai Bapa memanggil Allah Putra, Allah yang sudah menjadi manusia, Yesus sebagai anak. Suatu relasi intim yang sangat luar biasa. Untuk itulah Maria disebut sebagai Maria Bunda Allah, yang kita peringati setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Dogma yang kedua, Maria tetap perawan. Untuk bisa memahami dan mengerti Maria tetap perawan, saya memakai pemikiran Santo Agustinus dan Santo Ambrosius, tetapi terlebih dahulu saya akan melakukan suatu percobaan. Saya meminta Anda untuk melihat gelas kaca ini dan cahaya ini. Terlihat di sana bahwa cahaya ini menembus kaca, menembus air ini tanpa merusak air ini. Yesus adalah terang sejati. Yesus adalah matahari sejati. Menurut Santo Agustinus dan Santo Ambrosius, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak menghancurkan batu kubur itu yang menutup kuburnya, bahkan dia menggulingkan batu itu. Dengan pemikiran demikian, Santo Agustinus dan Santo Ambrosius mengatakan tidak mungkinlah Yesus rela mau menghancurkan keperawanan Maria. Roh Allah, Roh Kudus akan turun atas dirimu dan menaungi engkau. Roh tidak kelihatan, roh tidak punya wujud, roh tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Ketika dia masuk dalam rahim Bunda Maria, dia pasti menembus dan tidak merusak keperawanan Maria. Dan pada saat Maria melahirkan Yesus pun, Allah Putra yang mendapat daging, dan pasti dia juga tidak akan rela menghancurkan keperawanan Maria. Sedangkan batu kubur pun dia tidak hancurkan, dia pinggirkan, apalagi kemurnian dari ibunya sendiri. Untuk itulah Maria mendapat dogma Maria tetap perawan. Ada juga yang mengartikan Maria tetap perawan ini sebagai hati Maria yang murni, yang benar-benar suci, tidak ternodai. Tetapi dogma ini lebih menunjuk kepada fisik keperawanan Maria. Dogma yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda dosa. Banyak orang bertanya, bukankah setiap orang yang dilahirkan di dunia ini akan terikat dengan dosa asal? Iya. Bagaimana dengan Maria?
kok dia disebut tidak dikandung tanpa noda dosa? Seorang yang bernama Don Scotus, seorang Fransiskan, dia mengatakan Maria memerlukan penebusan, rahmat penebusan yang berasal dari Yesus Kristus lebih dari segala manusia. Karena apa? Karena dia akan mengandung Allah Putra. Tidak mungkin Allah rela mau tinggal dalam diri seorang yang berdosa. Supaya Allah bisa nyaman dan tinggal dalam diri manusia, maka itu manusia itu harus dibersihkan dan disucikan dari noda dosa. Untuk itulah rahmat penebusan dari Yesus Kristus yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus di masa depan kelak, dan berkat jasa dari penebusan Yesus Kristus itu diberikan terlebih dahulu kepada Maria. Untuk itulah Maria disebut sebagai Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan dogma ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854. 4 tahun kemudian, Maria menampakkan dirinya di Lourdes kepada seorang yang bernama Santa Bernadette. Dalam penampakan itu Maria mengatakan, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Berarti apa yang ditetapkan oleh gereja sungguh-sungguh disahkan oleh surga. Maria dikandung tanpa noda dosa, yang kita peringati setiap tanggal 8 Desember. Dogma yang keempat, Maria diangkat ke surga. Dogma ini berasal dari tradisi suci yang sungguh diimani, yang sungguh dihayati oleh gereja Katolik. Dan ini disebut sebagai sensus fidelium, di mana iman ini sungguh dihayati oleh seluruh umat yang percaya, dan mereka sungguh meyakini Maria yang suci tak bernoda itu pasti diangkat ke surga. Dogma ini ditetapkan dalam pengajaran Bapak Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950. Dan dikatakan bahwa Maria memang diangkat ke surga. Dan dogma ini juga diperkuat dengan tulisan-tulisan suci dari seorang yang bernama Gregorius dari Tours, yang menulis berdasarkan tradisi suci, yang menuliskan demikian. Para rasul mengambil jenazah Maria, menempatkannya dalam peti, dan menguburkannya. Dan mereka menunggu dan berharap semoga Tuhan Yesus Kristus akan datang dan mengambil tubuh ibunya. Dan ternyata benar. Yesus datang, mengambil tubuh Maria, dan memerintahkan tubuh itu untuk naik ke surga untuk dipersatukan dengan jiwanya. Luar biasa. Orang yang taat kepada Allah, orang yang suci hatinya, orang yang sungguh-sungguh bersih dari noda dosa, dan orang begitu pasti akan masuk ke dalam surga. Maria adalah model bagi kita. Dia manusia biasa yang dipilih secara khusus oleh Allah, dibersihkan dari noda dosa, dia taat kepada Allah, dia menjaga kesucian hatinya, dan pada akhirnya pun dia akan diangkat ke surga. Kita manusia harus meneladani teladan Bunda Maria. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Kita akan jumpa lagi dalam pengajaran iman yang berikutnya. Shalom.